Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah Sunan Gunung Jati pindahkan istana Galuh Pakuan ke alam gaib. Sejarah kerajaan Galuh Pakuan mencatat berbagai peristiwa penting. Salah satunya adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Pada masa itu, kerajaan Galuh Pakuan menghadapi serangan dari pasukan Demak. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Dalam menghadapi situasi tersebut, Sunan Gunung Jati mengadakan perundingan dengan para pembesar istana Galuh Pakuan. Dalam perundingan tersebut, Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati memberikan dua opsi kepada para pembesar istana Galuh Pakuan. Opsi pertama, bagi mereka yang bersedia memeluk Islam, kedudukan mereka akan dijaga dan mereka bisa tetap tinggal di keraton. Opsi kedua, bagi mereka yang menolak Islam, mereka harus keluar dan diberikan tempat di pedalaman Banten. Sebagian besar pangeran dan putri-putri raja memilih opsi pertama dan memeluk Islam. Sementara pasukan pengawal istana beserta panglimanya yang berjumlah sekitar 40 orang memilih opsi kedua. Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penduduk Baduy. Meskipun demikian, ada kelompok lain, yaitu para pendeta Sunda Wiwitan, yang menolak kedua opsi tersebut. Mereka tetap ingin memeluk agama Sunda Wiwitan namun tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Dalam menghadapi penolakan ini, Sunan Gunung Jati menggunakan kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Dengan kuasa Allah, Sunan Gunung Jati memindahkan istana Galuh Pakuan ke alam gaib. Dengan cara ini, para pendeta Sunda Wiwitan yang tetap ingin tinggal di istana tidak lagi dapat tinggal di sana, karena istana yang mereka kenal telah berpindah ke dimensi lain. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti karomah luar biasa dari Sunan Gunung Jati. Dengan kuasa Allah, ia mampu memindahkan sebuah istana yang megah ke alam gaib, sehingga memaksa mereka yang menolak ajaran Islam untuk pindah dan mencari tempat lain untuk tinggal. Dalam banyak kisah, peristiwa ini dikenang sebagai sebuah contoh kekuatan spiritual yang tidak bisa dibantah. Keputusan Sunan Gunung Jati untuk menggunakan karomah ini bukan hanya sebagai langkah untuk melindungi umat Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan menjaga kedamaian. Dengan memindahkan istana ke alam gaib, Sunan Gunung Jati tidak hanya menunjukkan kekuasaannya, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengelola perbedaan agama di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran tentang bagaimana seorang wali dapat menggunakan karomahnya untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di masyarakat. Sunan Gunung Jati dengan karomahnya berhasil menyelesaikan permasalahan yang sulit dan menghindari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi. Kisah karomah ini juga menunjukkan bahwa kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah tidak hanya digunakan untuk tujuan pribadi, tetapi lebih besar lagi untuk kepentingan umat dan masyarakat. Sunan Gunung Jati menggunakannya untuk menciptakan kedamaian dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar, yang dapat merusak tatanan sosial dan agama di kerajaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang karomah Sunan Gunung Jati semakin dikenal luas di kalangan masyarakat. Peristiwa memindahkan istana Galuh Pakuan ke alam gaib menjadi salah satu cerita legenda yang terus diceritakan turun-temurun, menggambarkan betapa besar pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap sejarah dan perkembangan Islam di tanah Sunda. Masyarakat setempat pun semakin menghormati Sunan Gunung Jati sebagai seorang wali yang memiliki kemampuan luar biasa. Karomah yang dimilikinya tidak hanya sebagai bukti kedekatannya dengan Allah, tetapi juga sebagai simbol keberkahan dan kedamaian yang dibawanya ke seluruh
Penjuru Tanah Jawa, karomah Sunan Gunung Jati dalam memindahkan Istana Galupakuan ke alam gaib menunjukkan bahwa dalam menghadapi perbedaan dan konflik, jalan spiritual dan kearifan bisa menjadi solusi terbaik. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kedamaian dan saling menghormati, serta menjaga agar konflik tidak merusak nilai-nilai keagamaan dan sosial yang ada di masyarakat. Dengan karomahnya, Sunan Gunung Jati berhasil memimpin masyarakat menuju jalan yang lebih baik, menjauhkan mereka dari pertikaian dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Karomah ini juga menjadi simbol dari kekuatan spiritual yang dimiliki oleh para wali dalam membawa perubahan positif bagi umat. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa keberkahan dan rahmat Allah bisa hadir dalam bentuk yang sangat luar biasa. Sunan Gunung Jati menggunakan karomahnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya, menunjukkan bahwa kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah bisa mengubah keadaan dengan cara yang tidak terduga. Kisah Sunan Gunung Jati ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan untuk kebaikan, kita tidak hanya bergantung pada kemampuan manusiawi semata. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu mengiringi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan mengandalkan karomahnya, Sunan Gunung Jati berhasil membawa masyarakat menuju kedamaian dan keharmonisan, serta mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini, selalu ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tanpa harus merusak tatanan sosial dan agama. Dengan menggunakan karomah tersebut, Sunan Gunung Jati membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang merasakan dampak positif dari keputusannya. Peristiwa ini pun menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kerajaan Galupakuan dan perjalanan panjang penyebaran Islam di Tanah Sunda. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang karomah Sunan Gunung Jati terus dikenang dan disebarkan, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa solusi spiritual selalu ada bagi mereka yang mencari kedamaian dan keberkahan dari Allah. Cerita tentang Sunan Gunung Jati juga mengajarkan kita untuk terus menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama, serta untuk selalu mencari solusi yang membawa manfaat bagi umat. Sebab, dalam kekuatan spiritual terdapat rahmat yang tak ternilai harganya, yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup dengan cara yang luar biasa. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.